Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, mengucapkan selamat berjumpa. Bagaimana kabar Anda? Baik-baik bukan? Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan pada kita semua. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan selalu bersama Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar bahasa Indonesia bersama Pak Pur. Materi pada kesempatan ini adalah menentukan informasi teks laporan percobaan untuk kelas 9. Oke anak-anak semuanya, pada menentukan informasi teks laporan percobaan ini adalah kajian pada kompetensi dasar 4.1. Apa itu kompetensi dasar 4.1? Yaitu menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Baik anak-anak, untuk indikator capaian pada pembelajaran ini, yang pertama adalah menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Ini indikator kita. Maka dari itu, agar pembelajaran ini dapat terarah serta apa yang kita harapkan itu bisa tercapai anak-anak, maka mari kita bersama-sama merumuskan tujuan pembelajaran kita. Apa tujuan kita? Tujuan pembelajaran kita antara lain, setelah mempelajari teks laporan percobaan ini, siswa dapat menentukan informasi dalam teks tersebut dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan informasi dalam teks tersebut dengan baik pula. Ini yang menjadi harapan dan tujuan kita. Oke anak-anak semuanya. Selanjutnya dari satu persatu akan kita kaji dan kita pelajari bersama. Sebenarnya informasi-informasi dalam teks laporan percobaan itu dapat kita peroleh, kita dapatkan dari bagian apa? Kita lihat pada tayangan anak-anak, bahwa informasi penting dalam laporan percobaan itu ternyata terdapat pada sebuah tujuan teks. Tujuan teks itu untuk apa? Itu tertulis di sana. Kemudian informasi penting dalam teks laporan percobaan juga dapat kita ketahui dari uraian alat dan bahan. Alat dan bahan dalam teks tersebut. Yang ketiga, kita bisa mengetahui informasi penting melalui langkah-langkah yang tertuang di dalam teks laporan percobaan itu. Dan yang keempat, dapat kita lihat dari hasil teks laporannya, dan yang terakhir kita melihat simpulannya. Ini kita akan tahu itu. Dengan demikian, setelah kita tahu bahwa di sana ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, ada hasil, ada simpulan termaktub dalam sebuah teks. Tentunya untuk memperoleh sebuah informasi ini dirumuskan sebuah pertanyaan-pertanyaan apa yang terdapat di sana.
Untuk menentukan informasi dalam teks laporan percobaan itu antara lain yang pertama itu bertanya-tanya kita judulnya apa toh? Oh, tentang laporan percobaan membuat bahan kimia apa misalnya. Kemudian yang kedua, objek apa? Objek apa yang dilaporkan dalam percobaan tersebut? Atau apa objeknya? Kemudian yang ketiga, apa alatnya? Nih, apa alatnya? Apa bahannya dalam percobaan tersebut? Lanjut menuju bagaimana hasilnya. Kemudian siapa yang menjadi pelakunya yang melakukan penelitian itu? Kemudian mengapa percobaan itu dilakukan? Kapan laporan percobaan itu dilaksanakan? Di mana percobaan itu dilakukan? Bagaimana langkah-langkahnya? Ini yang menjadi bahan pertanyaan kita sehingga kita mendapatkan informasi-informasi dalam laporan percobaan. Nih. Nah, setelah kita mendapatkan informasi-informasi tersebut, anak-anak, indikator pertama, tujuan pertama sudah tercapai, barulah kita bisa merangkum sebuah simpulan, menarik sebuah simpulan. Simpulan apa? Simpulan dari teks laporan percobaan itu. Lihat teks, bertanya-tanya, kemudian kita analisis, langsung masuk ke dalam ranah penyimpulan. Bagaimana kita bisa menyimpulkan? Kita saksikan di sini, saudara-saudara. Menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus membaca keseluruhan isi teks tersebut. Dibaca. Sebenarnya langkahnya sama seperti akan mengambil sebuah informasi tadi. Sama. Karena apa? Mengambil sebuah informasi setelah tahu baru kita bisa menyimpulkan. Sama, bapak-bapak, anak-anak semuanya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian teks. Apa itu? Ternyata di bagian-bagian teks tadi disebutkan bahwa di sana ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, ada hasil, ada simpulannya. Itu diidentifikasi per bagian ini. Bagaimana mengidentifikasinya? Tentunya di bagian tujuan itu hal-hal penting apa? Masuk pada bagian yang ketiga, mengidentifikasi gagasan pokok tiap paragraf. Di sana ada paragraf, ada gagasan pokoknya apa? Tentunya kita tidak perlu mengulas lah. Kita sudah kelas 9. Yang konon di dalam pengembangan paragraf itu ada gagasan pokok, gagasan utama dituangkan dengan kalimat utama. Kalimat utama itu dikembangkan atau dijelaskan melalui beberapa kalimat penjelas, dirinci melalui beberapa kalimat penjelas atau pemerinci, setelah tergabung jadi satu menjadi sebuah paragraf. Paragraf-paragraf itu bergabung menjadi wacana. Masih ingat anak-anak? Oke. Baik, untuk selanjutnya, mengidentifikasi inti kalimat pada bagian penjelas. Loh. Jadi di sini ada kalimat utama, kemudian ada kalimat penjelas. Penjelas itu pun kita identifikasi lagi. Setelah kita identifikasi kalimat-kalimat penjelas pada masing-masing paragraf, apa yang perlu kita lakukan? Biar kelihatan Pak Pur kembali ke atas. Apa anak-anak? Kita mengorganisasikan gagasan-gagasan pokok dan inti pada kalimat penjelas itu. Maksudnya kalimat yang sudah teridentifikasi menjadi satu teks yang baru. Ini baru dikatakan menyimpulkan. Sudah ada bayangan anak-anak? Ya. Mudah kan? Mantap.
Oleh karena itu, mari kita berlanjut pada tahapan berikutnya. Kita kenali. Apa yang perlu kita kenali? Laporan percobaan. Tagnya itu seperti apa? Kita saksikan bersama-sama tag percobaan. Membuat telur asin. Tag membuat telur asin. Kalau keadaan lapar dengar telur asin baru kita terasa enak ya. Oke anak-anak. Pertama kita lihat di atas ada judul. Itu sebenarnya judulnya apa? Judulnya membuat telur asin. Percobaan, tag laporan percobaannya. Judulnya membuat telur asin. Atau cara membuat telur asin monggo lah. Kemudian yang kedua, bagian pertama setelah judul dalam tag laporan percobaan adalah tujuan. Apa tujuannya anak-anak? Kalau boleh kita baca, telur asin adalah telur yang dibuat dari telur bebek yang sudah melalui proses pengasinan terlebih dahulu. Telur asin mengandung banyak vitamin dan gizi, sehingga mengonsumsi telur asin bisa bermanfaat bagi tubuh. Telur asin dapat dengan cara membuat telur asin, maksudnya dengan cara tradisional yang sangat mudah, karena alat dan bahannya juga sederhana. Itu tujuan. Kedua, alat dan bahan. Bagian yang kedua ini. Apa alat dan bahannya? Ada telur bebek, abu gosok, tanah liat, kemudian garam, ada amplas. Ini. Ada amplas. Bagian 1 sudah, bagian 2 sudah, menuju bagian yang ketiga. Apa? Pasti langkah-langkah. Kita cek. Benar anak-anak. Langkah-langkah membuat. Bagaimana caranya membuat? Cuci telur bebek hingga bersih, kemudian amplas telur, kulit telur sampai tipis, campurkan abu gosok, tanah liat, dan garam hingga merata. Lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran tadi. Diamkan telur pada suhu hingga 20 hari atau 3 minggu. Ini langkah-langkahnya. Singkat ya anak-anak. Kemudian bagian berikutnya, hasil. Hasilnya apa ternyata? Telur bebek yang dibuat melalui proses pengasinan seperti di atas menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat. Telur asin ini sangat cocok dikonsumsi bersama nasi putih. Telur asin ini membuat varian konsumsi telur bebek jadi lebih banyak dan tidak begitu amis. Kesimpulan. Nah, bagian yang terakhir. Pembuatan telur asin di atas menghasilkan, ke atas lagi ya Pak Pur ya, menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cukup dikonsumsi oleh segala usia. Cocok dikonsumsi oleh segala usia. Ini. Namun, bagi penderita darah tinggi tidak disarankan mengonsumsi telur asin karena kandungan garamnya yang sangat tinggi. Meskipun kandungan gizinya lengkap, tetapi telur asin tidak dianjurkan dikonsumsi dalam jumlah banyak karena asinnya tadi loh. Karena asin itu. Ini contoh tagnya. Lanjut kita akan mencoba, diharapkan untuk bisa menarik sebuah simpulan dari tag tersebut. Caranya bagaimana anak-anak? Kita analisis seperti contoh berikut. Gini kita lihat. Ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sudah bagian-bagiannya. Nomor 1 tujuan. Betul? Nomor 2 dengan bagian tag alat dan bahan. Benar? Nomor 3 bagian tag berupa langkah-langkah.
4 hasil, 5 simpulan. Mari kita lihat bersama-sama. Bagian teks tujuan yang punya telur asin adalah bla 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 bla, sudah kita baca tadi. Kemudian informasi pentingnya apa, anak-anak? Informasi penting di sini sebenarnya kita itu mengambil kalimat inti, pokok-pokok, ini informasi penting ya. Kalimat pokok ada tujuan itu apa? Ternyata dari sekian kalimat bisa kita perpadat ya, dipadatkan menjadi telur asin melalui pengasinan banyak mengandung vitamin dan gizi dan dibuat secara tradisional dengan alat yang sederhana. Terus simpulannya apa? Nah, ini kita simpulkan satu persatu, perbagian anak-anak. Perbagian kita simpulkan. Simpulannya apa? Telur asin mengandung vitamin dan gizi dibuat secara tradisional dan sederhana. Simpulan. Kemudian yang kedua, alat bahan. Bagaimana kita bisa mencari informasi penting tentang alat dan bahan? Ya sudah, kita jadikan satu kalimat lah untuk mempersingkat. Apa informasi pentingnya? Alat dan bahannya berupa telur bebek, abu gosok, bla 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 bla. Anak-anak sudah bisa ini. Sedang simpulan untuk alat dan bahan itu apa? Alat dan bahannya berupa itu, silahkan ditulis bla 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 bla. Enak bukan? Berikut yang ketiga, langkah-langkah. Cari informasi penting pada langkah-langkah tadi yang sudah kita baca. Sudah ada, kita baca, kita padatkan, dicari intinya saja. Tulis pada informasi penting. Begitu juga pada hasil. Intinya, hasilnya itu bagaimana? Tulis dalam informasi penting, kemudian simpulkan. Penyimpulan itu mestinya akan lebih simpel lagi daripada informasi pentingnya. Kenapa? Dari informasi penting kita koordinasikan, ya, kita organisir menjadi satu kalimat atau satu bacaan yang baru. Dengan cara ada menambah, mengurangi, tetapi intinya tidak berubah. Begitu pula kesimpulan. Kesimpulan maksudnya adalah simpulan dari teks itu. Simpulannya apa? Oh, ternyata tadi di dalam teks sudah kita baca bahwa simpulannya bla bla bla, ambil intinya saja. Setelah diambil intinya, sarinya dijadikan simpulan. Begitu anak-anak. Setelah ini akan terjadi hal yang demikian. Setelah simpulan dari tujuan, kesimpulan dari alat dan bahan, simpulan dari langkah-langkah, simpulan dari hasil maupun simpulan itu sendiri, ada 5 simpulan itu digabung menjadi satu. Ini dalam contoh di tayangan. Kemudian simpulan tersebut secara keseluruhan ya, sebagai simpulan teks laporan percobaan. Jadi simpulan-simpulan itu maksudnya dipererat lagi, diperpadat lagi menjadi sebuah kalimat atau bacaan yang logis, utuh, baru. Ini. Akhirnya apa anak-anak? Anak-anak bisa menentukan bahwa kalian sudah mampu mencari, menentukan informasi penting dalam sebuah teks laporan percobaan, kemudian sudah bisa menyimpulkan laporan teks percobaan. Ini. Selanjutnya anak-anak, perlu kita simpulkan pembelajaran pada kesempatan ini. Ternyata untuk menentukan informasi isi teks laporan percobaan, ini kita wajib memahami hal-hal penting pada tiap-tiap bagian laporan yang berupa tujuan, alat, bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Kita bisa mengerti bagian-bagian penting ini. Yang kedua, menyimpulkan isi teks laporan percobaan itu adalah mencatat hal-hal penting dan menyimpulkan tiap bagian. Lah, enak kan? Catat hal-hal penting,
Dan tiap-tiap bagian laporan yang berupa tujuan tadi, alat-alat, langkah-langkah, hasil, dan simpulan menjadi kalimat yang padu. Ini. Begitu anak-anak, mudah kan pembelajaran hari ini? Kalian sudah bisa mengetahui bagaimana menentukan informasi isi teks laporan percobaan dan menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Insya Allah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Nanti akan diberikan soal oleh Pak Pur. Selamat untuk mengerjakan dan semoga sukses, sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.